Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Sebuah karunia yang besar yang patut disyukuri. Tatkala seorang hamba dapat melewati setengah Ramadan dalam kondisi Allah masih menjaga dia. Dia masih istiqamah dengan ibadah-ibadah. Tatkala kita melihat rembulan tadi malam atau malam ini, kita akan melihat dia bulat dan mulai berkurang. Semangat seorang muslim beribadah tidak boleh kendur. Kenapa? Karena puncak dari bulan Ramadan adalah di 10 hari terakhir. Biasanya kalau bicara bola, itu ketika 16 besar ya, masih biasa. Masuk 8 besar, mulai agak panas. Masuk seperempat final, itu tambah panas. Ketika semifinal, atau ketika final, habis-habisan mereka. Dan kita masih akan belajar tentang tafsir surat Al-Infitar. Kita sampai ke ayat 13. Tapi sebelum itu, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ingat, amalan kita ditulis. Bahkan malaikat itu dikasih kekuatan oleh Allah untuk mengetahui keinginan hamba. Sejatinya yang tahu di dalam hati hanya Allah Azza wa Jalla. Namun karena Allah mempercayakan penulisan kepada malaikat-malaikat itu, maka mereka dikasih tahu. Bukankah tatkala seorang hamba memiliki keinginan berbuat baik, itu sudah ditulis satu kebaikan. Walaupun dia tidak jadi melakukannya. Baru niat. Baru ham. Gimana malaikat tahu? Ya Allah. Air mata. Apakah mungkin disamakan yang puasa Ramadan dengan yang tidak berpuasa? Apakah mungkin disamakan seorang yang menikah dengan seorang yang berzina? Apakah mungkin disamakan seorang yang bakhil, yang pelit dengan hartanya, dengan seorang yang suka bersedekah membantu orang lain? Apakah sama orang yang di malam hari seperti bangkai, kemudian yang siang hari seperti keledai? Sama dengan orang yang di malam hari seperti pendeta-pendeta Bani Israel, dan di siang hari seperti jawara-jawara di medan perang. Apakah sama? Ya nggak mungkin lah disamakan. Secara logika kita nggak terima kalau ada orang baik disamakan dengan orang jahat. Dan kita nggak terima ketika orang jahat ditaruh di posisi orang baik. Gimana nih? Orang nggak benar kayak gini kok bisa ada di tempat itu? Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa akan ada hari kebangkitan.
di mana manusia akan mendapatkan apa yang dia kerjakan. Nah, tafadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan tafsir surah Al-Infitar dari kitab Lubabat Tafsir min Ibnu Katsir. Karya Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syekh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, Allah menjelaskan bahwa semua yang dikerjakan oleh manusia akan mendapatkan balasan. Malaikat-malaikat yang mencatat, apa faedah amalannya dicatat? Kalau ternyata tidak mendapatkan balasan apa-apa. Tentunya hal itu tidak mungkin terjadi. Allah Azza wa Jalla Hakim. Namanya itu Hakim. Yang penuh dengan hikmah. Sehingga Allah jelaskan di sini orang baik di mana, orang buruk di mana. Kemudian ketika orang sudah paham yang baik di sini, yang buruk di sini, apakah itu akan memotivasi dia untuk jadi orang baik? Kalau orang beriman akan termotivasi. Kita lihat bagaimana sabda Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan termotivasi untuk berbuat baik. Dan diperintahkan, engkau kalau beriman, ya jangan kayak gitulah. Hormatin tetanggamu. Ngomong yang baik. Jangan sembarangan berbicara. Itu yang beriman. Maka Allah jelaskan. Tapi sekali lagi, hal ini kembali kepada keimanan. Kenapa Abu Jahal seperti itu jahatnya? Abu Lahab seperti itu juga perlakuannya kepada Nabi SAW. Orang-orang musyrikin bagaimana mereka begitu getolnya untuk membumi hanguskan kota Madinah. Karena belum ada iman. Ketika mereka beriman, lain sikapnya. Khalid bin Walid sebelum beriman, bagaimana dia berusaha untuk mengalahkan umat Islam. Amr bin As seperti itu. Abu Sufyan seperti itu. Tapi tatkala mereka beriman, maka keimanan ini merubah sikap seseorang. Kalau ada orang beriman seperti tidak beriman, maka perlu ditanyakan. Ada apa dengan hati? Baik, kita baca tafsirnya. Tafadhal. Qala al-muallif rahimahullah, Allah tabaraka wa ta'ala memberitahukan tentang akhir bagi orang-orang yang berbuat baik, yaitu berupa kenikmatan, yaitu mereka yang mentaati Allah dan tidak membalasnya dengan berbagai perbuatan maksiat. Setelah itu, Barakallahu dia juga fikum. Naam. Allah mengatakan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang abrar. Mungkin diterjemahkan orang-orang yang berbakti. Orang-orang yang baik. Orang-orang yang melaksanakan perintah
yang menjauhi larangan. La fi na'im. Mereka benar-benar berada dalam kenikmatan. Kalau mungkin di terjemahan tadi yang kita baca disebutkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Sejatinya mereka berada dalam kenikmatan. Fid dunya. Di dunia ini. Wa fil barzakh. Wa fil akhirah. Di dunia orang baik ini dalam kenikmatan. Ketika mati di kuburan dia dalam kenikmatan. Ketika dibangkitkan pada hari kiamat berada dalam kenikmatan. Digiring ke padang mahsyar menuju ke sirat, melewatinya, melewati neraka, masuk ke surga, mereka dalam kenikmatan. Itu orang beriman. Orang yang berbakti. Makanya kalau ada orang beriman, taat kepada Allah, lalu hidupnya penuh dengan keluh kesah, berarti ada masalah di keimanannya. Mungkin ketaatan, kebaikannya, kebaktiannya kurang. Karena kalau engkau berbuat baik, engkau orang soleh, udah Allah sebutkan, la fi na'im. Innal abrara la fi na'im. Bukan berbincang harta. Karena harta kadang-kala jadi azab. Kita tuh kalau membaca ceritanya Qarun, bagaimana orang-orang tatkala melihat Qarun dengan kekayaannya, kemewahannya, sehingga mereka menginginkan seperti apa yang Allah berikan kepada Qarun. Namun tatkala Qarun dibenamkan di dalam bumi, mereka jadi sadar. Mereka jadi tahu. Laula an mannallahu alaina la khasafa bina. Andai kata Allah tidak kasih karunia sama kita, kita udah sama kayak Qarun dibenamkan. Mereka lupa dengan harta Qarun, ditinggal semua. Jadi nikmat yang dirasakan oleh orang-orang yang taat kepada Allah ini jauh lebih besar daripada nikmat harta. Bagaimana ceritanya para ulama ya, orang-orang soleh. Kumpulan orang-orang soleh ini pernah melewatin, kalau nggak salah, sungai Yordan. Akhirnya mereka ya di sana duduk-duduk sambil mungkin menyeburkan kakinya. Ini orang-orang miskin jemaah. Mereka mengatakan, Allah, kalau tahu tuh raja-raja, kalau penguasa-penguasa, kalau orang-orang kaya itu mengetahui ma nahnu fihi minan na'im, dari kenikmatan yang kita rasakan di diri kita, la jaladuna alaihi bisuyuf. Pasti mereka akan ya berusaha mengeluarkan kenikmatan itu. Dengan pedang mereka akan lakukan. Karena bukan berarti orang itu kalau makan enak nikmat. Belum tentu. Rumahnya bagus nikmat. Belum tentu. Sampai-sampai Allah mengatakan, wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Engkau jangan takjub dengan harta mereka. Mobilnya, rumahnya, motornya, jamnya. Jangan takjub. Anak-anak mereka. Satu di Amerika, satu di Australia, satu di mana. Satu jadi manajer, satu jadi GM. Jangan takjub. Kenapa? Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin mengadab mereka. Maka di ayat selanjutnya ketika disebutkan orang-orang jahat itu di jahim, di dunia, di barzakh dan di akhirat. Maka tolong hadirkan keimanan. Engkau akan rasakan kenikmatan itu jemaah. Wallahi nikmatnya sholat malam. Nikmatnya sholat duha. Nikmatnya engkau di waktu sahur bisa istighfar mohon sama Allah. Nikmatnya engkau mampu meninggalkan kemaksiatan. Nikmatnya dapat berpuasa di bulan Ramadan. Yang dikatakan lisa'im farhatan. Buat orang yang berpuasa 2 kegembiraan. Bukan cuma di akhirat. Kapan? Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kegembiraan tatkala berbuka, berarti di dunia dia gembira. Dan kegembiraan tatkala berjumpa dengan Allah. Dan tentunya di alam barzakh
Dia akan merasakan kenikmatan kalau kita membaca hadis-hadis tentang orang yang meninggal dunia, kemudian dikubur ya. Kalau dia orang soleh, akan datang seseorang yang rupanya indah, aromanya wangi. Lalu orang yang mati ini bertanya, "Man anta?" Kamu siapa? Kamu siapa? Wajhuka wajhuka al-wajhu alladhi ya'ti bi khair. Wajahmu wajah orang baik. Dan aromamu baik sekali, wangi sekali. Engkau siapa? Qala ana amaluka saleh. Aku amal saleh. Kemudian dibukakan jendela menuju ke surga. Jendela ke neraka. Dia lihat neraka ini tempatmu kalau engkau enggak soleh. Lalu tunjukkan surga. Ini tempatmu karena engkau taat kepada Allah. Di mana bahagianya dia? Tatkala yang di atas kuburan, mungkin anaknya menangis, mungkin istrinya menangis, keluarganya menangis, murid-muridnya menangis. Dia di sana lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Setelah itu, dia juga menceritakan tentang kesudahan bagi orang-orang yang berbuat kejahatan, yaitu berupa neraka beserta azab yang abadi. Oleh karena itu, Allah Jalla Jalaluh berfirman, Yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, yakni hari perhitungan, pemberian balasan dan hari kiamat. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Maksudnya adalah mereka tidak akan lepas dari azab meskipun hanya sesaat saja, dan tidak juga diringankan dari azabnya, serta tidak dikabulkan permohonan mereka agar dimatikan saja atau dibiarkan beristirahat meski hanya 1 hari. Nah, barakallahu fikum. Nih, kalau bicara orang-orang yang jahat, orang-orang yang berlaku kemaksiatan, yang mungkin di dunia seakan-akan dia lafi na'im. Ya Allah, ini orang jahat, nikmat banget hidupnya. Tunggu dulu. Allah Jalla Jalaluh telah memberikan keputusan bahwa wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang pelaku kejahatan itu berada dalam jahim. Neraka yang menyala-nyala. Di dunia dia merasakan azab. Apa nggak cukup ngelihat orang berduit tapi nggak bisa tidur? Ada apa dengan engkau? Orang miskin bisa tidur nyaman. Kenapa engkau nggak bisa tidur? Ada siksa yang dia rasakan. Mungkin kita melihat orang-orang yang terkenal, yang populer, dengan kecantikannya, dengan ketampanannya, dengan peran dia dalam sebuah film, dia diidolakan oleh orang banyak. Lalu orang-orang akan memandangnya seperti mereka dulu memandang Qarun. Ya Allah, beruntung banget nih orang. Apanya yang beruntung? Allah sudah menvonis mereka berada dalam jahim. Kalau orang-orang itu nggak taat sama Allah, susah hidupnya. Merana. Tapi dalam penampilannya seakan-akan orang yang bahagia. Makanya nggak heran kita kalau ngelihat ada fulan ketangkap narkoba, ketangkap lagi narkoba lagi, ketangkap lagi narkoba, ketangkap. Ini orang-orang yang dalam pandangan sebagian masyarakat bawah, ini orang-orang nikmat hidupnya. Tapi kok bisa ya? Atau yang lain, kita dapat berita seorang menteri di penjara. Kok bisa menteri di penjara? Orang-orang tuh kepingin jadi menteri. Ada apa sebenarnya? Berarti ada orang-orang yang gak taat itu berada di neraka. Hanya saja ketika mereka di dunia, mereka gak ngerasakan.
Tatkala datang ajal, baru dia sadar, bangun dia. Makanya ketika Allah sebutkan tentang orang-orang yang mau mati, mereka apa katanya? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau kau tunda kematianku sebentar aja. Mau ngapain dia? Mau jadi orang baik. Ingin sedekah. Sebagian mengatakan qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku ya Allah. Aku ingin beramal soleh. Sadarnya nanti. Jadi ternyata selama ini anak itu diazab, anak itu dibohongin. Ketika mati baru bangun. Maka ketika Allah menyebutkan di sini yaslaunaha yaumaddin, nanti dia memang akan memasuki neraka itu pada hari kebangkitan, hari pembalasan. Namun sekarang pun dia telah merasakan adab tersebut. Disebutkan yaslaunaha agar tidak ada lagi pikiran bahwasanya di neraka itu nggak lama, nggak masuk, lewat doang. Ya kalau orang beriman lewat di atas sirat. Tapi kalau orang-orang yang nggak beriman, orang-orang fajir masuk. Sampai dicontohkan seperti asyad masliyah. Masliyah ini kambing guling. Seperti itu dia akan masuk. Ini sebuah ancaman agar manusia sadar. Kita tuh kalau tangan kita aja yang kena luka bakar, ya Allah sakitnya. Bayangin orang gak sengaja masukin tangannya ke minyak goreng. Semua sel-sel itu merasakan pedih. Ini masuk ke neraka. Lalu kata Allah, wa ma hum anha bighaibin, gak bakal keluar mereka. Orang-orang kafir minta dikeluarkan, minta kematian. Mereka teriak-teriak kepada Malik, penjaga neraka. Mereka memanggil, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka menyeru, wahai Malik, mintakan kepada Tuhanmu agar mematikan kami. Mereka minta matinya. Di dunia takut mati. Di dunia karena kecintaan kepada dunia takut mati. Di akhirat minta mati. Pada saat tidak ada kematian mereka minta mati. Pada saat ada kematian di dunia mereka tidak siap-siap untuk mati. Maka Allah katakan wa ma hum anha bighaibin. Enggak bakal mereka keluar. Absen. Ghaib itu kan absen. Kalau kita ya di penjara kadang-kadang masih ada absennya. Kemana? Oh sakit. Dirujuk di rumah sakit. Absen, keluar dari penjara. Atau dikatakan kenapa? Oh bapaknya meninggal dunia. Dia harus mengantarkan. Absen. Tapi nanti di neraka, wa ma hum anha bighaibin. Enggak bakalan mereka. Mau teriak-teriak, mau bagaimana. Maka ahibati fillah, hendaklah kita berkacamata dengan kacamata yang benar. Jangan sampai kita menilai fulan ini lafi na'im, fulan ini lafi jahim. Salah. Melihat orang miskin susah, ya Allah kasihan hidupnya orang ini. Kayak di neraka dia. Belum tentu. Kalau dia taat sama Allah, bisa jadi hidup dia lebih nikmat daripada hidup Anda. Begitu pula orang-orang yang bergelimang harta, Allah sudah tetapkan bahwa mereka lafi jahim kalau mereka tidak taat dan tidak menerima Islam sebagai agama mereka. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Firman Allah Azza wa Jal, wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Demikian merupakan pengagungan terhadap keadaan hari kiamat. Nah. Lantas dia mempertegas dengan firman-Nya, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Selanjutnya, dia menafsirkannya melalui firman-Nya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain.
Maksudnya, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak juga melepaskannya dari apa yang tengah dialaminya, kecuali jika Allah mengizinkan kepada siapa yang dikehendaki dan diridhoinya. Maka atas dasar itulah dia berfirman, wal amru yauma idzin lillah, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Lanjut. Mengenai firman-Nya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah, yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Qatadah mengungkapkan, demi Allah, semua urusan pada hari itu, yaitu hari kiamat, hanya berada di tangan Allah semata. Tidak ada seorang pun pada hari tersebut yang dapat menentang keputusannya. Barakallahu fikum. Naam, Yaumuddin. Hari pembalasan ini tiap hari kita ulangi 17 kali. Kita mengatakan Maliki Yaumiddin. Maka Allah bertanya kepada orang-orang kafir, wa ma adraka ma yaumuddin. Karena disebutkan bahwasanya orang-orang itu akan masuk neraka kapan? Yaumuddin. Hari pembalasan. Karena sekarang nih orang masih bebas. Hidup nyaman, semau dia, nggak mikir halal haram. Maka di sini Allah ingatkan, engkau tahu nggak hari pembalasan kayak apa? Orang tuh kalau dikasih tahu, engkau tahu nggak manusia kambangan? Aduh, engkau tahu nggak dengan penjara yang tersadis di dunia umpamanya? Ketika dikasih tahu, dia jadi takut. Maka disebutkan 2 kali Allah mengingatkan, wa ma adraka ma yaumuddin. Karena berkaitan dengan yaumuddin ini, beriman dengan yaumuddin itu menjadi motivasi orang beramal. Di tafsir surat Al-Ma'un, apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ada orang mendustakan pembalasan. Bagaimana kondisinya? Ya udah, semau dia. Kemudian Allah jelaskan. Allah ajak manusia untuk berpikir. Dengan mengatakan, tahu nggak engkau hari kiamat? Lalu tanya lagi, benar, kau tahu nggak sama hari pembalasan ini? Lalu Allah menyebutkan hari itu di mana yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Di dunia kita bisa menolong orang lain. Jadi sejatinya semua milik Allah. Dunia dan akhirat milik Allah. Hanya saja di dunia terkadang ada orang yang tidak melihat. Bahkan ada orang yang merasa dia berkuasa. Dia bisa memberikan manfaat, dia bisa memberikan mudarat. Dari sisi dia bisa menerima orang yang daftar kerja, dia bisa membuat dia ditolak. Hakim pun kadang-kala tenang urusannya anak. Orang yang bersalah bisa dia bikin benar. Orang yang benar dia bisa putuskan salah. Karena dia memiliki kekuasaan. Maka Allah sebutkan di hari itu nggak ada lagi sudah. Kalian nggak akan dapat berbuat apa-apa. Mau ngasih manfaat nggak bisa. Semua di padang mahsyar mengatakan nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Sampai bagaimana orang tua dia minta kebaikan sama anaknya pada hari kiamat. Nggak bisa. Rasulullah SAW ketika dakwah terang-terangan. Beliau panggil tuh qabilah-qabilah. Satu persatu. Sampai dia panggil pamannya. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. La ughni anka minallahi syai'a. Aku gak akan dapat memberikan manfaat apapun. Menyelamatkan engkau dari azab Allah. Gak mampu. Aku gak bisa. Sampai putrinya dipanggil. Ya Fatimah binta Muhammad. Wahai Fatimah. Putrinya Muhammad SAW. La ughni anki minallahi syai'a. Aku gak bisa menolong kalian dari Allah. Kalau Allah mau mengazab gak bisa. Salini min mali ma syi'ti.
Engkau mau minta harta sama aku punya, aku bisa kasih sekarang. Tapi nanti nggak ada. Maka dikatakan di sini, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Syai'a ini sesuatu sedikit apapun, manusia nggak punya kuasa sama sekali. Nggak berdaya sama sekali. Wal amru yauma idzin lillah. Urusan semuanya milik Allah pada hari itu. Makanya kalau bicara kan ada syafaat, Ustaz. Orang bisa memberikan syafaat. Syafaat ini tetap dengan izin Allah. Dan keridhaan Allah. Kalau enggak ridho, selesai. Ahibati fillah, semoga ayat ini mendorong kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Khususnya nih adik-adik, kita akan masuk 10 hari terakhir. Apa yang harus dilakukan? Ya, berubah. Semangatnya berubah. Tekadnya berubah. Orang itu semakin mendekat finish, semakin terbakar jiwa. Semakin dia dikasih tahu dengan pahala yang akan diberikan, hadiah yang akan diterima, dia juga semakin termotivasi untuk hal itu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah SAW yajtahidu fil ashri min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi SAW bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tidak seperti hari-hari lain. Seperti itu Nabi SAW. Beliau bersungguh-sungguh. Dihidupkan malamnya. Maka perlu adanya perencanaan yang matang. Mau diapain nih? Ini adik-adik yang masih muda, Masya Allah, bisa dapat Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau umurnya anggap 15 tahun atau 20 tahun, dapat Lailatul Qadar satu malam yang lebih baik dari 83 tahun plus 4 bulan. Apa enggak termotivasi untuk itu? Yang punya hafalan Quran, bacalah hafalannya dalam sholat-sholatmu, dalam semua kondisimu. Ketika sedang datang bulan, alhamdulillah kau punya hafalan Quran, kau bisa memurojaah hafalan. Kemudian ketika liburan, mau ngapain adik-adik? Jadi sebenarnya Muslim itu nggak ada cerita libur. Full semuanya produktif buat beramal. Sampai hari Jumat, kita tahu dalam Islam hari Jumat ini Sayyidul Ayyam. Hari yang paling mulia. Apa kata Allah Azza wa Jalla? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Jadi hari Jumat yang mau dagang, yang mau jualan, mau apa, fadhol. Tapi ketika adzan dikumandangkan, semua ditinggalin. Artinya ternyata nggak ada liburan. Ada satu pekerja. Ana heran. Ini pekerja hari Ahad masuk. Ana tanya, Mas, masuk hari Ahad? Iya Ustaz, saya bukan Nasrani mau ke gereja hari ini. Nggak ada acaranya. Acaranya, kerja sudah. Kerja. Jadi Muslim itu produktif. Terus dia bekerja. Sehingga tatkala dikatakan ada liburan Ustaz, liburan itu sebenarnya berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Artinya anak sekarang nggak di pondok lagi. Anak sedang berada di rumah. Ngapain? Iya, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kerjakan. Kalau bicara murojaah, tetap dia murojaah hafalannya. Tapi di situ dia membantu orang tua, ya. Dia melakukan, ya mungkin dia merawat bunga, dia bikin apa di rumahnya. Allah mengatakan fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau engkau sudah selesai dari satu urusan, isi dengan kegiatan lain. Dan berharaplah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena jangan sampai pulang liburan hafalan Qur'annya berkurang. Dan tunjukkan adik-adik yang pulang liburan bahwa engkau adalah santriwati. Anda masih ingat dulu waktu Anda di pondok, itu setiap mau liburan kita di briefing sama Ustaz. Mereka selalu mengatakan, ingat di batukmu ada santri. Dajjal kalau ada tulisan kafir di batuknya, santri ada tulisannya santri itu. Walaupun tidak terlihat. Itu arahan kepada kita supaya kita benar-benar menghargai. Engkau penuntut ilmu loh.
Engkau harus beda sama yang lain. Engkau meninggalkan rumahmu. Engkau duduk belajar. Berpisah dari kehidupan luar. Sehingga tolong dibawa. Muru'ah santri ini dibawa. Bagaimana santri? Ya berbeda. Dari sisi penampilannya, gaya ngomongnya, adab dan perilakunya. Emangnya kayak gitu Ustaz? Iya. Nabi SAW mengatakan, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya itu yang paling baik akhlaknya. Sehingga belajar nih berapa bulan di pondok. Tambah hafalan Qur'annya 4 juz, nambah 1 semester. Atau 5 juz, atau alhamdulillah semester ini 30 juz. Ketika engkau punya 30 juz, engkau bercermin, engkau lihat. Pantaskah aku dikatakan hafal 30 juz? Yang katanya Nabi SAW akhlaknya adalah Quran yang dia hafal sekarang. Ketika engkau merasa, aduh kayaknya belum pas. Ya udah, engkau sesuaikan. Engkau perbaiki. Jangan sampai orang tua itu mengeluh anaknya pulang. Ya Allah Ustaz, anak-anak pulang. Gak bantuin ibunya. Gak ngurusin rumah. Maunya makan ada di meja makan. Nah, anak tanya nih. Di pondok. Nah, di Balansia ini anak-anak masak sendiri gak Dia? Untuk sarapan pagi masak sendiri Ustaz. Makan siang dimasakin? Makan siang dimasakin. Makan malam dimasakin? Nah, baju dicuciin? Baju cuci sendiri dengan tangan Ustaz. Oh Alhamdulillah. Ya sekali-kali kayaknya nanti mereka ada jadwal masak ya. Jadi mungkin nanti dibikin dalam sepekan itu ada tim piket masak gitu ya. Seperti itu. Soalnya nanti ditakutkan kalau mereka nikah nanti suaminya lebih pintar masak daripada istrinya. Oh ya, khusus Ahad mereka masak sendiri untuk sehari Ustaz. Pagi, siang, malam. Masya Allah. Ahad doang masak sendiri? Iya Ustaz. Siap. Jadi nanti dia masakin suaminya kalau udah nikah Ahad doang. Bang, Ana diajarin Ahad doang masak sendiri. Baik, kayaknya perlu nanti ada program-program yang berkaitan dengan kewanitaan ya, yang dibutuhkan oleh mereka. Selain itu apa aja Dia kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kewanitaan? Kalau kebersihan sehari-hari asrama mereka lakukan sendiri ya Ustadz ya. Sama kalau itu sama santri putra. Terus kita suka ada misalnya ada apa itu yang jauh itu istilahnya? Yang kita datangkan ahli misalnya untuk anak-anak menjahit dengan tangan gitu Ustadz. Keterampilan gitu Ustaz. Nah. Siap kalau itu kayaknya perlu diperbanyak mungkin keterampilan-keterampilan yang Ana ingat ada seorang kawan di Jember ini. Anaknya itu satu keluarga hafal Quran semua Masya Allah ya. Itu ibunya sambil masak dia ngaji, sambil gendong anaknya ya. Sambil jahit dia ngaji, sambil bersih-bersih ngaji. Sampai anaknya semua Masya Allah hafal Quran seperti itu. Artinya jangan sampai karena fokus tadi belajar Quran, kegiatan-kegiatan lain yang memang merupakan kekhususan buat seorang wanita. Wanita itu disiapkan untuk menjadi seorang istri dan disiapkan untuk menjadi seorang ibu. Yang lainnya menyusul. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga liburannya menjadi liburan yang lebih berkah dan pulang bawa Lailatul Qadar. Barakallahu fiik. Siap. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal ya mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana baca pertanyaan yang masuk Ustaz. Alhamdulillah mendengar tafsir surah Al-Infitor terutama ayat 6 yang Ustaz sampaikan minggu lalu, Ana tergugah dan berkeinginan untuk mentadaburi Al-Quran. Yang Ana tanyakan, bagaimana langkah awal yang Ana lakukan Ustaz? Apa cukup hanya mendengar dari kajian Ustadz Sunnah atau ada referensi buku bacaan yang sahih? Ana minta sarannya Ustadz karena agar tidak salah langkah mempelajarinya. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Alhamdulillah. Harapan kita memang kajian yang disampaikan itu berdampak. Berpengaruh kepada kita untuk jadi lebih baik.
Karena apa gunanya duduk 1 jam dengerin kajian kalau ternyata tidak membuat perubahan di diri kita. Dan ini, pertanyaan ini juga menjadi cemeti buat para santriwati, buat para penuntut ilmu secara umum. Kadangkala orang awam tuh lebih mudah tersentuh daripada ini yang udah hafal Quran. Maka hendaklah kita sering-sering mengevaluasi hati kita. Kita bicara bagaimana kita mentadabburi Al-Quranul Karim. Alhamdulillah kalau bicara kajian, banyak kajian-kajian Ustadz Sunnah. Anda lihat Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala juga beliau fokus di tafsir. Mungkin bisa mengikuti tafsir beliau ya. Beliau juga punya tafsir Juz Amma yang sudah dibukukan. Anda lihat bukunya bagus, Masya Allah. Barakallahu fi wa kathara min amthalihi. Kemudian Anda melihat kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini menjadi kitab yang bisa digunakan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Alhamdulillah, Anda rasa sudah full ya tafsir Ibnu Katsir ini. Kalau mungkin engkau keberatan untuk membelinya, beli satu-satu. Itu ada 10 jilid, beli jilid 1 tuh. Atau nasihat Anda mungkin dimulai dari belakang, nggak apa-apa. Dari Juz Amma. Mulai ditadabburi. Subhanallah ya. Kita itu ada masa-masa hati kita itu lembut. Mudah menerima nasihat. Kapan? Ramadan. Ramadan. Pintu surga itu dibuka. Pintu neraka ditutup. Subhanallah. Ana tadi lagi sama keluarga, sama ibu ya, sama istri. Pas lagi nyetel Mekah ya. Melihat tawaf ini apa. Kemudian kan yang dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Sampai kepada ayat wa ilaihil masir. Surat apa tadi Ana lupa. Jadi wa ilaihil masir. Saya tanya, Bang, kenapa Bang? Ya anak, ada masa-masa kita tuh jadi lembut hati. Kita bakal balik kepada Allah. Kita jadi ingat kita udah tinggal semua ini. Nggak ada yang dibawa kecuali Allah. Maka manfaatkan momentum Ramadan ini untuk menyelesaikan. Paling enggak engkau mentadabburi tafsir Juz Amma. Selesai nih bulan Ramadan ini. Selanjutnya silahkan punya waktu nanti. Ini selain kita membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran kalau bisa sama artinya. Kalau enggak ya baca Quran khatam. Kemudian kita punya jadwal untuk tadabbur Quran. Lalu jemaah kadangkala baca. Kita sering hilang. Anak kadang-kala baca. Tahu-tahu udah 3 halaman. Anak ngomong halaman sebelumnya apa? Ngulangin lagi. Jangan berhenti. Allah dalam Al-Quran itu mengulangi ceritanya Nabi Musa. Diulangin lagi. Karena memang manusia itu pelupa. Sehingga kita perlu diingatkan kembali. Hada wallahu a'lam bishawab. Ana hamba Allah dari Palembang. Semoga Ustadz dan keluarga beserta admin SRB dengan sehat walafiat. Ustadz, Ana mau tanya, keluarga Ana agama Buddha non-Muslim. Mereka ada bicara kepada Ana kalau nenek Ana mati, Ana harus memegang dupa atau garu untuk sembahyangkan nenek Ana. Tetapi keluarga Ana bilang semua itu seperti itu. Ana diam Ustadz. Ana tahu agama Islam dilarang menyembah selain Allah. Solusi Ana gimana Ustadz? Karena keluarga Ana sudah beberapa kali bilang seperti itu. Mohon doakan keluarga Ana Ustadz. Semoga semua mereka syahadat seperti Ana. Allahumma amin. Karena Ana nangis karena mereka kaum kafir dan kekal di neraka jahanam Ustadz. Subhanallah jemaah. Ya, Ana rasa yang dilakukan sama keluarga ukhti ini memang ingin memberikan tekanan kepada ukhti yang bertanya. Katanya kita disuruh toleransi, saling menghargai. Namun mereka sudah mulai mengatakan nanti kamu yang pegang dupa ya,
dalam peribadatan kalau nenek mati. Maka sekarang nasihat ana buat anti. Anti manfaatkan momentum ini untuk berdakwah. Untuk sampaikan kepada mereka tentang agama. Sampaikan tentang keindahan Al-Quranul Karim. Kalau lagi ngobrol sama mereka, ya Allah, ana ini baca di Quran ya. Ada kayak gini. Dengan harapan mereka tertarik. Ada satu yang aneh di Quran ini. Sehingga pintu hidayah itu terbuka. Kalau kita nggak pernah menyampaikan kepada mereka, maka kadangkala sampai kapanpun mereka tidak pernah mendengar kebenaran Islam ini. Apalagi yang dia dengar adalah Islam yang salah. Anti berusaha untuk menunjukkan akhlak yang mulia, menghormati mereka, tapi jangan berhenti untuk berdakwah dengan cara yang baik. Salah satunya tadi, apalah kita baca Quran, kita taruh Quran, terjemahannya, di mana kita sengaja taruh di sana. Walaupun mereka mungkin nggak akan baca, tapi satu saat kalau Allah ingin memberikan hidayah, semoga dia hatinya tergerak dan tangannya menyentuh itu Quran terjemahan, lalu dia membacanya. Kemudian ahibati fillah, nanti kalaupun terjadi, ya anti minta maaf sama mereka, mohon maaf. Karena la ilaha illallah, Tuhan itu cuma satu. Dan sampai kepada mereka, anak akan pegang dupa ini itu kalau nenek bersyahadat. Artinya kalau bersyahadat kan jadi muslim, sehingga nggak ada lagi ritual-ritual seperti itu. Dan anti jangan pernah putus asa mendoakan ya. Semoga mereka dapat hidayah. Dan sekali lagi, di antara cara membuka pintu hidayah itu adalah kita jadi orang baik. Anti jadi orang baik, jadi orang yang berbakti. Sehingga mereka melihat bahwa anti setelah masuk Islam jauh berubah, lebih baik daripada sebelum Islam. Jangan hanya perubahan itu di penampilan doang. Sehingga tatkala dilihat perilaku dan karakternya nggak menunjukkan seorang muslim yang sejati. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, apa hukum membaca novel yang temanya tentang perjuangan dan motivasi? Apakah dibolehkan Ustadz? Dan dibaca juga hanya untuk menghilangkan rasa bosan Ustadz? Demikian Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Ya, hibbati fillah. Bicara cerita fiksi. Para ulama berbeda pendapat tentang bolehkah kita menulis cerita fiksi. Karena kita tahu ada larangan berdusta. Sedangkan cerita fiksi ini bualan, bohong. Sebagian ulama membolehkan apabila cerita itu di awal udah disebutkan. Bahwasanya cerita ini hanya permisalan. Ada pesan-pesan indah yang mau ditulis di dalam. Ini cerita fiksi, novel yang manfaat. Manfaat, isinya manfaat. Artinya ada pesan-pesan di sana yang membuat orang itu jadi semangat beribadah mungkin. Orang itu jadi meninggalkan kemaksiatan. Orang itu jadi semangat bekerja. Jadi kalau isinya positif, sebagian ulama membolehkan. Dan ana lebih condong kepada yang berpendapat membolehkan tadi. Asalkan di awal itu udah ceritakan, ini bohong loh. Ini bohong. Ini hanya untuk menginspirasi orang-orang supaya jadi lebih baik. Ini pendapat sebagian ulama. Kalaupun ada yang melarangnya, betul. Ada yang melarang. Baik. Kalau bicara kemudian membacanya ya nggak ada masalah. Ketika bikinnya nggak apa-apa, maka membacanya diperbolehkan. Asalkan tadi memang benar isinya positif. Karena jangan sampai ya, kita ini membaca novel-novel orang-orang kafir. Kita merasa lihat bagus. Padahal ada pesan-pesan ateisme di dalamnya. Tidak percaya kepada Tuhan. Makanya kadang-kadang kalau antum nonton film orang barat, nggak ada sholat. Nggak ada beribadah kepada Allah. Karena memang mereka tidak percaya dengan hal itu. Kalaupun ada, menurut agama mereka. Jadi orang itu kalau sudah membaca sesuatu atau menonton sesuatu, kadangkala yang disentuh itu alam bawah sadarnya. Sehingga dia akan mengiyakan apa yang dia tonton dan mengaminkan apa yang dia baca.
Padahal di situ ada hal-hal yang negatif. Maka berusaha kalau bisa nggak baca Quranul Karim. Ustaz, kita mau cerita Ustaz. Subhanallah. Ketika para sahabat itu, ya manusia itu suka cerita. Mereka minta kepada Nabi SAW, taqussu alaina ya Rasul, kalau engkau cerita kepada kami suka mencerita. Lalu Allah turunkan, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu cerita yang paling indah. Cerita Nabi Yusuf alaihissalam, Allah ceritakan hal itu. Tapi itu bukan cerita bohongan, itu cerita yang benar. Cerita yang insya Allah akan mengantarkan kita kepada keimanan yang lebih tebal dan ketakwaan yang lebih meningkat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, berkaitan dengan baca novel tadi, jika dibolehkan, apakah boleh dibawa ke lingkungan pondok itu, Ustaz? Kalau itu aturan lah. Aturannya pondok. Artinya tidak semua yang boleh itu boleh dibawa ke pondok gitu loh. Artinya tidak semua yang halal itu boleh dibawa ke pondok. Karena apa? Karena pondok punya aturan. Sehingga kalau dilihat gimana sekarang aturan pondok itu. Anda rasa seperti itu kayaknya kurang pas. Di pondok, ya anak-anak tidak pegang handphone umpamanya. Ya. Anak-anak tuh dibatasin kegiatan dia benar-benar sesuai dengan arahan pondok. Alhamdulillah banyak buku-buku lain yang berguna. Maka bisa digantikan novel itu, diganti dengan ya biografi para ulama. Ya. Cerita para sahabat utamanya, cerita para nabi, kemudian ceritanya para as-salafus saleh, cerita yang Abdullah bin Mubarak, cerita Imam Syafi'i, Imam Malik. Ya. Insya Allah itu akan lebih berguna kalau di pondok ya. Ini kalau bicara orang umum kita, mungkin mereka membaca itu. Tapi anak pondok ada yang lebih berguna. Jadi bacaan itu ada kualitas-kualitasnya. Walaupun boleh. Tapi ada ini kualitas yang anak pondok masa baca itu. Anak pondok pun baca sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Yang lebih bermanfaat buat dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan zakat, apakah seseorang yang saat ini kesehariannya makan minumnya dia dapat dari orang lain, apakah wajib zakat? Apakah sah zakatnya kalau anaknya yang bekerja yang menzakati orang tua saudara-saudaranya yang lain? Ini zakat fitrahnya maksudnya. Kayaknya gitu ya. Zakat fitrah. Bukan zakat mal ya. Nah, sahih jamaah. Jadi bicara zakat fitrah ini tidak seperti zakat mal, di mana ada nisabnya. Nisabnya zakat mal itu 85 gram emas murni. Adapun zakat fitrah, nisabnya itu ya udah dia kalau punya makanan untuk hari itu dan dia punya kelebihan makanan, maka dia zakatin. Bukan bicara uang. Kelebihan makanan atau kebutuhan dia itu sudah terpenuhi, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Dan bisa jadi yang bayarin zakatnya itu tadi anaknya umpamanya. Ayah, anak sudah bayarin zakatnya ayah. Ya sah. Yang penting udah dikeluarkan. Kan niatnya seperti seorang suami. Kadang kan mengeluarkan buat istrinya, mengeluarkan buat anaknya, mengeluarkan buat pembantunya. Nggak ada masalah. Sah pembayaran zakatnya itu. Jadi ini termasuk orang yang mewakilkan atau dia itu membayarkan kewajiban orang tersebut. Jadi orang itu wajib bayar. Anak-anak udah bayarin buat antum. Buat dia. Jadi bayarnya bukan buat anak. Anak mamanya bayarin buat orang tua anak. Anak bayarin ini buat orang tua anak. Seperti itu, nggak ada masalah. Biasanya anak yang anak lakukan itu memang anak beli beras, anak bawa ke tempat orang tua. Anak tahu ini ayah, ini ibu, ini keluarga, ini zakat fitrahnya. Jadi fadhal dibagikan. Jadi mereka merasa membagikan. Kita memang yang beli berasnya, tapi mereka merasa milik mereka. Artinya sesuatu yang sudah diberikan jadi milik. Dan mereka yang menyalurkannya. Itu mungkin akan lebih bagus. Tapi kalau mau langsung mengeluarkan, sah. Tinggal disampaikan kepada orang tua, bahwasanya udah anak keluarin. Sehingga nggak terbebani orang tua atau kerabat yang dibayarin zakatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya langsung Ustaz? Utitika Tafadoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali.
Baik Ustaz. Ya, berkaitan dengan surat Al-Infitor tadi Ustaz, Nah. Innal abrara lafi na'im. Jika kita ketika menghadapi masalah atau hal-hal yang lain terkait masalah dunia dan itu membuat kita galau misalnya, terus perasaan itu bersedih, maksudnya tidak ada ketenangan, apakah itu juga salah satu tanda kurangnya iman kita dan maksudnya masih belum sesuai standar gitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Kalau bicara kegalauan ini memang salah satu penyebabnya dosa. Bukankah Nabi SAW tatkala mengatakan ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin hatta al-hamma yahammuhu. Sampai yang namanya kegalauan tadi, perasaan, kepikiran, itu akan jadi penghapusan dosa. Jadi salah satu bentuk penghapusan dosa itu adalah perasaan tadi galau. Kalau bicara sedih, beda lagi. Orang sedih ini ada yang tidak kelewatan. Yang itu tidak jadi aib buat dia. Tatkala Rasul SAW menggendong cucunya, putranya, anaknya Zainab, yang dipegang oleh Nabi SAW. Lalu dia naza, meninggal dunia di tangan Nabi SAW. Nabi itu menangis. Salah satu sahabat mengatakan, wah anta ya Rasulullah, engkau nggak nangis ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Nah, innal aina la tadma. Mata itu meneteskan air. Wa innal qalba la yahzan. Dan hati itu bersedih. Wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kita tidak boleh mengatakan kecuali ungkapan yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara tadi orang bersedih hati, itu hal yang wajar. Bahkan itu rahmat Allah Azza wa Jalla. Selama tidak berlebih-lebihan. Karena ada orang yang sedihnya lanjut. Ditinggal mati anaknya ya. Hanya jadi duduk merenung. Gak mau ngerjain tugas-tugasnya sebagai seorang ibu. Diminta sama suami, Dek, tolong dimasakin buat anak-anak, kata dia. Aku gak bisa masak lagi udah. Nah, terus ini yang gak boleh. Jadi seperti itu kira. Jadi kalau bicara perasaan kepikiran galau itu bisa jadi memang karena dosa. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman. Kemudian yang mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini kesyirikan. Kezaliman yang paling zalim. Namun para ulama menjelaskan, sesuai dengan kejernihan, kemurnian, keimananmu, seperti itu pula keamanan yang kau akan rasakan. Dan sesuai dengan kezaliman yang kau lakukan, maka rasa aman itu akan berkurang. Sepadan dengan kemaksiatan yang dilakukan. Maka itu mungkin yang perlu kita rasakan tatkala kita merasakan kegalauan ya. Dapat musibah kemudian kita kok sulit menerimanya. Maka kita banyak-banyak istighfar. Karena kita akan hidup merana. Merana. Jadi orang kalau nggak menerima dengan takdir Allah, hidupnya fi jahim. Seperti di neraka dia. Andai kata ini, andai kata ini, andai kata ini. Mau apa andai kata. Udah selesai. Jadi seperti itu. Jadi tatkala kita galau, hendaklah mengingat Allah Azza wa Jalla, beristighfar memohon ampun kepadanya, karena sejatinya kegalauan itu salah satu penghapusan dosa yang kita lakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, ada pertanyaan langsung lagi Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Ustaz, ini pertanyaannya mengenai pembacaan bismillah ketika wudhu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, la salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi ta'ala alaih. Tidak ada salat bagi yang tidak ada wudu, tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah di dalamnya.
Pertanyaannya Ustadz, lantas bagaimana hukum bismillah sebenarnya di ketika wudhu? Terus bagaimana jika kalau misalnya kita wudhunya di hammam? Demikian Ustadz. Jazakumullahu khairan. Iya, barakallahu fikum. Ahibati fillah, berkaitan dengan bacaan bismillah ketika hendak berwudu. Para ulama memang berbeda pendapat tentang hukumnya. Apakah wajib? Sehingga kalau nggak dibaca itu dosa. Atau sunnah saja. Diriwayatkan dari Imam Ahmad kalau beliau mewajibkan. Berdasarkan tadi hadis yang disebutkan, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Nggak ada wudu buat orang yang nggak sah bisa jadi wudunya dia. Atau nggak sempurna, mungkin nggak sah kalau dia nggak baca bismillah. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwasanya sunnah. Nggak sampai tingkatan wajib. Apa dalil mereka? Banyak sekali dalilnya. Ketika Nabi SAW mengajarin orang sedang berwudu, beliau mengajarkan di sana tanpa menyebutkan baca bismillah. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim, ya, di surat Al-Ma'idah ayat tentang wudu, ya ayyuhalladzina amanu ayat 6, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Jelas-jelas di sana tidak disebutkan untuk baca bismillah. Tapi ala kulli hal, tapi Anda lihat kita seharusnya bersungguh-sungguh untuk mencari keutamaan. Anggap hukumnya sunnah. Tapi kenapa kita tinggalkan? Rugi kita tinggalkan. Maka setiap berwudu hendaklah baca bismillah. Terus bagaimana dengan yang di hammam? Karena nggak boleh di situ mengingat Allah. Ya udah baca bismillahnya sebelum masuk hammam. Dan niatkan itu bahwasanya dia bismillah untuk wudu nanti di dalam hammam tersebut. Karena dia nggak boleh baca bismillah di dalam hammam. Dalam kamar mandi, ya, dalam toilet. Seperti itu. Jadi insya Allah tetap kita berusaha untuk baca bismillah semampu kita. Kalau lupa Ustaz, jadi tidak dikatakan nggak sah wudunya, tetap wudunya sah. Tinggal bagaimana dia berusaha untuk ya memperbaiki lagi. Orang kalau sudah terbiasa baca bismillah, makan pun insya Allah dia akan selalu baca bismillah. Tapi kadang-kala setan membuat dia lupa juga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Berarti kalau seseorang punya kebiasaan setelah mandi langsung dalam keadaan berwuduk, lebih baik dia keluar dulu ya Ustadz ya? Enggak juga. Artinya kita tahu mandi wajib itu dianjurkan wudhu dulu kan. Mandi wajib itu dianjurkan wudhu dulu. Jadi kembali kepada tadi hukumnya. Jadi hukum yang mengatakan sunnah itu lebih kuat ya. Karena memang beberapa pengajaran Nabi kepada para sahabat tentang wudhu, beliau tidak menyuruh dia baca bismillah. Artinya jadinya jadi anjuran. Kalau mau katakan tadi orang mandi nih, kemudian dia mau wudhu, dia keluar dulu toilet, baca bismillah di luar, kemudian masuk lagi, ya mungkin itu salah satu solusinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, mengenai kematian Ustadz, bagaimana caranya di usia muda dan untuk orang yang sehat Ustadz, untuk selalu ingat akan kematian Ustadz? Barakallahu fikum. Kalau bicara supaya kita ingat mati, tiap hari kita ini diingatkan mati. Tiap hari. Cuma kita ini nggak sadar. Maka hendaklah setiap mau tidur itu kan baca doa. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya Allah, belum tentu besok anak bangun. Nabi ngajarin doa, Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadah. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu ya Allah pada hari kau bangkitkan hamba-hamba. Bangun tidur, kita baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyani. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya kita akan kembali. Zikir pagi dan petang.
Asbahna wa asbahal mulku lillah. Nanti di akhir kita ingat lagi wa ilaihil masir wa ilaihin nusyur. Jadi hal inilah yang mendorong kita untuk selalu ingat. Tapi manusia tetap perlu diingatkan. Salah satunya dengan cara ziarah kubur. Berangkat ke kubur. Sehingga kita melihat batu-batu yang berserakan. Dari manusia-manusia yang pernah memiliki rumah, memiliki ini. Habis. Maka itu termasuk yang mengingatkan kita kepada akhirat. Lalu baca Quran. Orang kalau baca Quran tuh, ya Allah, ya ketemu ayat ini, ketemu ayat ini, ketemu ayat ini. Maka usahakan kita paling nggak hatam Quran sebulan sekali. Ya. Baca Quran, kalau memang nggak bisa 2 bulan sekali, dan usahakan baca sama artinya. Supaya kita dapat pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, ada pertanyaan. Minta nasihatnya Ustadz, bagaimana cara menjaga hubungan yang baik jika di satu keluarga di mana kakak beradik dari berbagai manhaj yang berbeda, Ustadz. Demikian Ustadz. Naam, ahibati fillah. Allah Azza wa Jal yahdi man yasha. Memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kadangkala satu rumah itu beda-beda agama. Kadangkala satu rumah itu beda-beda madhab dan manhaj. Apa tugas kita? Tugas seorang muslim yang taat kepada Allah, maka dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Bagaimana sikap dia? Dia lihat. Bukankah Nabi SAW mengajarkan kepada kita menghormatin yang tua, menyayangin yang muda? Itu perlu ada dalam rumah kita. Kemudian kadangkala ada keluarga kita yang suka menyakitin kita. Karena beda pemahaman. Menuduh kita aliran ini itu. Apa yang harus dilakukan? Allah sudah berpesan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Dibalas dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Semoga permusuhan yang terjadi sama kalian nanti hilang, berganti dengan persahabatan yang dekat. Di surat Al-Mumtahanah Allah juga mengatakan asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Semoga Allah bisa menjadikan antara kalian dengan orang yang kalian benci itu cinta. Allah kasih hidayah mereka. Allah Maha Kuasa, Allah mampu. Maka di sini bagaimana kita terus berbaik sangka sama Allah. Terus berusaha dan berharap mereka dapat hidayah. Jangan pernah putus asa. Aduh sulit udah Ustaz. Iya buat engkau sulit. Buat Allah nggak ada yang sulit. Sehingga tetap menghargai, tetap menghormati mereka. Tapi kalau memang ada hal-hal yang dilarang dalam agama, ya kita minta maaf. Kita tinggalkan majelis ketika di situ ada kemaksiatan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masih ada atau bagaimana ya Ustadz? Ada satu. Tafadhali, satu pertanyaan lagi atau 2? Ya Ustadz. Satu aja Ustadz. Siap. Ustadz, kalau misalnya semua urusan orang yang melamar kita serahkan semuanya kepada orang tua kita. Apakah kita tetap harus melakukan sholat istikharah Ustadz? Barakallahu fikum. Ya, kalau sudah diserahkan sama orang tua, tinggal ditanya, apakah dia serahkan total atau orang tua nanti akan tanya lagi kepada anaknya. Ketika orang tua akan tanya sama anaknya lagi, maka di sini anak istikharah. Dia mengatakan, iya ayah, aku akan istikharah. Tapi kalau dikatakan udah terserah orang tua, maka orang tuanya istikharah. Ini cocok apa enggak? Karena anaknya udah enggak tahu. Yang mana dia terima. Tapi menurut anak, hendaklah anti istikharah sampaikan kepada orang tua. Artinya orang tua kan tetap bermusyawarah sama anaknya. Biasanya dia akan ngomong, nah ada fulan nih nak. Menurut ibu orangnya baik. Kayak gini-gini.
Bagaimana sikap anak? Terserah ibu. Iya, terserah ibu. Terserah ibu, tapi anak mau istikharah dulu, Bu ya. Karena sejatinya yang akan menikah itu anti. Bukan ibu, bukan bapak anti. Yang akan menjalani kehidupan ini anti. Bisa jadi orang tua, alhamdulillah kita tahu orang tua kita baik. Masya Allah. Tapi yang ditakutkan orang tua nggak istikharah. Berapa banyak orang yang kemudian menyesal. Dia mengatakan, anak memang belum istikharah. Tapi kalau engkau istikharah, orang tua istikharah, apapun yang terjadi, kalau di tengah jalan, ternyata bubar Ustaz, nggak jadi. Alhamdulillah aku sudah istikharah. Berarti ini yang terbaik buat kehidupanku. Hadza wallahu a'lam bishawab jamaah. Ini kayaknya akan jadi kajian terakhir kita bersama Balansia. Bersama adik-adik. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk tetap berada di atas jalannya dan mati husnul khatimah. Barakallahu fiik. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.